Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang aplikasi pinjam duit, dimana di aplikasi ini sudah tidak dibayar sampai sekarang teman-teman ya. Dan kemudian banyak sekali teman-teman subscriber yang bertanya tentang resiko gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi pinjam duit. Nah, seperti apa sih resiko misalkan telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjam duit? Kalian simak video ini sampai selesai ya. Resikonya seperti apa? Apakah sebar data? Apakah DC datang ke rumah? Jadi di video ini kita bahas teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, seperti biasa yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi pinjam duit terlebih dahulu. Nanti saya akan menjelaskan seperti apa resikonya. Langsung saja kita buka. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk tagihan itu 1.326.000 ya. Nah, di bagian atas ini terlambat 89 hari, artinya hampir 3 bulan kurang 1 hari. Nah, misalkan teman-teman gagal ya ataupun telat bayar di aplikasi pinjam duit ini, sudah pasti kalian akan dihubungi ya, bahkan diteror dengan cara-cara diancam sebar data ataupun dihubungi di luar kondar. Itu resikonya misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjam duit. Nah, semua teman-teman yang gagal bayar pasti diancam sebar data ataupun dihubungi di luar kondar ya. Misalkan kalian dapat WA, sebenarnya kalau kalian dapat WA kayak gitu, kalian gak usah panik. Itu hanya nakut-nakuti atau cara-cara penagihan dari pihak pinjol tersebut. Jadi intinya kalian digertak agar kalian mencari dana talangan seperti itu. Sebenarnya nggak ada sih dari aplikasi pinjam duit sebar data, itu nggak ada ya, ataupun menghubungi di luar kondar, kontak-kontak kalian akan dihubungi terus-menerus, enggak gitu loh. Cuman kalau kalian dapat WA kayak gitu sebar data ataupun akan dihubungi di kontak-kontak kalian, itu nggak bakalan. Sebenarnya itu hanya gertak kalian, nakut-nakuti kalian agar mencari dana talangan seperti itu. Jadi resikonya ya diteror kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada, kalau masalah sebar data nggak ada. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjam duit ya, telat bayar 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, kemudian tiba-tiba dapat WA diancam sebar data misalkan ya, diancam dihubungi di kontak-kontak kalian, itu tidak bakalan sebenarnya. Nggak bakalan, karena banyak teman-teman yang dapat WA kayak gitu tapi nyatanya cuman gertak-gertak aja, nggak sampai terjadi sebar data ya. Kalaupun ada yang dihubungi di luar kondar atau kontak darurat kalian di luar itu ya, ada sih ya, karena pinjol seperti itu memang. Meskipun pinjol legal, banyak yang kayak gitu di luar kondar, itu cuma nakut-nakuti. Kalau kalian panik, semakin ditakut-takuti terus menerus kayak gitu. Makanya saran saya, kalian nggak usah panik, hadapi aja. Memang resikonya seperti itu kalau kalian nggak bayar. Jadi kalian harus kuat mental, itu aja sih saran saya, kuatin mental ya. Mungkin kalian akan diteror di WA itu sekitar 1 bulan lebih lah, kurang lebih seperti itu setiap hari ya. Makanya kalian harus kuat mental ya, gak usah terlalu takut yang berlebihan. Cuman resikonya kayak gitu, walaupun kalian dapat WA kayak apapun isinya, itu hanya nakut-nakuti kalian. Bang, saya mau disebar data, bang, saya akan dihubungi di kontak-kontak, itu sudah biasa. Itu cuman gertak kalian ya. Intinya kalian harus bayar kayak gitu loh ya. Kemudian kalau teman-teman sudah lewat 2 minggu, biasanya 2 minggu ke atas atau 3 minggu bahkan 1 bulan, biasanya sudah dapat ya WA, katanya DC mau datang ya, tim kolektor mau jemput dana, siapkan dana full, hari ini ada kunjungan ya, Anda salah satu nasabah yang kami datangi, kayak gitu misalkan
karena setiap teman-teman yang gagal bayar itu beda-beda, WA-nya beda-beda, SMS-nya beda-beda. Jadi ada yang sebagian dikirim foto, bahkan DC mau jemput dana ke tempat kerja hari ini atau ke rumah melalui RT RW. Nah, misalkan kalian sudah dapat WA kayak gitu berisi DC mau datang, itu nakut-nakuti juga, gertak-gertak kalian. Makanya yang pertama-tama kalau teman-teman gagal bayar itu kuatin mental kalian, dikuatin, karena pinjol ya. Kalau kalian gagal ataupun telat bayar di pinjol, yang pertama-tama yang dibombardir itu mental kalian. Makanya kalian harus kuat mental. Kalian bisa lihat di video-video saya itu banyak pinjol yang nggak dibayar. Ya sebenarnya bukan tidak niat bayar sih, tapi cara penagihannya itu agak sadis. Akhirnya malas, mau melunasi malas ya. Karena apa? Karena kalau kita takut ya, kemudian diancam kayak gitu, kemudian bayar ya, nantinya yang lain seperti itu juga. Makanya kalian harus berani ya. Jangan sampai pinjol itu meneror kita gitu loh. Kalau kita diteror, saya nggak bayar, nggak mau. Kenapa saya nggak mau bayar? Iya, karena cara penagihnya seperti itu. Harusnya sadar kalau kita telat 1 hari, 2 hari, harusnya disadari kan seperti itu. Bukan dari pinjol itu langsung main ancam, diteror kayak gitu, nakut-nakuti. Nah, kalau saya pribadi saya nggak bayar. Karena apa? Nantinya ke teman-teman yang lain pastinya seperti itu. Iya, kalau kuat mental. Kalau nggak kuat mental pastinya sudah stres kan seperti itu. Jadi intinya untuk aplikasi pinjam duit ini, yang pertama sebar data nggak ada. Teman-teman yang ditakuti sebar data nggak ada. Kemudian DC lapangan ini sudah lewat 3 bulan ya. 3 bulan kurang 1 hari ini sampai sekarang nggak ada. Abang pernah dapat WA DC mau datang nggak? Misalkan teman-teman bertanya. Sering dapat, tapi nyatanya sampai sekarang nggak datang-datang. Nah, itu nakut-nakuti. Bukan saya aja, banyak teman-teman subscriber yang lain dapat WA kayak gitu. Tapi sampai sekarang juga aman. Jadi intinya nggak ada DC lapangannya buat teman-teman, meskipun kalian daerah manapun itu nggak ada. Ya. Untuk teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi pinjam duit ini bukan aplikasi ilegal, bukan, sudah legal seperti itu. Ya, jadi seperti itulah teman-teman resiko misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjam duit ya. Jadi intinya aman, nggak sebar data. Kalaupun kalian diancam sebar data itu hanya nakut-nakuti. Kemudian kalau kalian dapat WA DC mau datang ke rumah ataupun ke tempat kerja, itu juga nakut-nakuti, gertak kalian. Makanya kalian kalau dapat WA kayak gitu jangan kalian blokir. Kalau kalian blokir nanti semakin diteror kalian ya, karena ketahuan kalau kalian sudah blokir berarti orang ini panik. Jadi akhirnya dari pihak penagih semakin meneror kalian. Seperti itu intinya. Ada telepon, angkat aja, gak usah takut. Masa lewat telepon aja nggak berani? Biasalah kalau kalian dimaki-maki atau dimarahin itu wajar, itu cuma dari telepon gitu, nakut-nakuti ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Jadi intinya aman ya. Kalau sebar data nggak ada ataupun DC lapangan nggak ada ya, aman ya. Seperti itu. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar di pinjol, enggak. Di sini saya cuman berbagi tentang pengalaman ya, gagal bayar di pinjaman online. Soalnya pengalaman yang saya infokan buat teman-teman ini bukan pengalaman saya pribadi sendiri. Banyak dari teman-teman subscriber juga yang gagal bayar, contohnya seperti ini. Ya, jadi seperti itulah teman-teman resikonya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.